Shalom, good pagi dan selamat morning bagi semua jemaat Tuhan yang selalu dikasihinya. Pagi ini kembali kita percaya kebaikan Tuhan selalu kita alami. Dan kembali pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita mensyukuri kebaikan-Nya melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha agung dan mulia, tidak ada yang seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada segenap umat-Mu. Ya Bapa, kami puji Engkau atas kebaikan-Mu, atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan untuk setiap anugerah-Mu yang selalu baru di setiap pagi hari, kami awali renungan pagi hari ini hanya dengan nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah belas kasihan versus persembahan. Firman Tuhan, mari kita sama-sama dengarkan dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku, ayat ini muncul ketika Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa di rumah Matius, dan orang-orang Farisi menegur murid-murid Yesus. Mereka mempertanyakan mengapa gurunya mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis dan tidak layak. Oleh karena itu Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Saudaraku, bedanya antara persembahan dan belas kasihan sangatlah besar, karena persembahan itu diberikan kepada yang layak menerimanya, sedangkan belas kasihan diberikan kepada yang tidak layak menerimanya. Yesus ingin kita mengingat akan hal ini, kasih yang setia, yang penuh dengan empati, dan yang selalu aktif menolong. Itulah sifat Allah sendiri. Maka ketika Yesus datang, ia menampilkan belas kasihan, bukan sekedar menghakimi kesalahan, karena Yesus datang dengan belas kasihan untuk menyembuhkan hubungan yang rusak antara Allah dan manusia. Saudaraku, Yesus menghendaki kita selalu memiliki hati yang berbelas kasihan. Ia ingin kita menyadari kalau kita pun tidak layak menerima keselamatan, karena belas kasihanlah yang menjadi jembatan bagi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajar kami untuk mengerti bahwa Engkau lebih berkenan kepada hati yang berbelas kasihan daripada persembahan, sekalipun persembahan yang besar. Bentuklah kami menjadi pribadi yang memandang sesama dengan belas kasihan, seperti Engkau memandang kami. Jadikan hidup kami persembahan kasih-Mu yang hidup, yang kami persembahkan bagi-Mu. Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu pada hari ini. Pimpin dan lindungi setiap jemaat-Mu dalam setiap aktivitas. Biarlah jemaat-Mu menjadi kesukaan-Mu dengan mempraktekkan belas kasihan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.
Marilah jemaat Tuhan, kita aminkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.